Gak usah, lu adminnya kan? Lu adminnya, bro. Kembali lagi bersama kita di Reaksi Editor Indonesia bersama Coach Chandra Leo, Bani Agak Adil, Penting, dan Christopher Nolan. Yoi! Hari ini kita akan reaksi beberapa trailer-trailer besar yang dibuat oleh director-director hebat juga. Dan kita akan diskusi soal kok bisa. Kok bisa acara lain dong? Oh iya, betul juga. Gitu. Barusan Bani mau ngomong tapi gue potong. Let's go! Silakan Ban, mau ngomong apa? besar. Satu kata penuh makna. Oke, hari ini ngomongin soal yang seksi. Ada trailer-trailer yang seksi banget baru aja keluar. Ada dua. Tuh. Keluar. Kita akan bahas trailernya Christopher Nolan, The Odyssey. Kenapa kita bahas ini? Karena Bani katanya kurang suka. Gua kurang tertarik sih. Gua aja jujur Oppenheimer belum nonton. Gila. Ya, itu menambahkan konteks lagi lah. Gila. Ya. Oke, kita langsung aja cek trailer baru kita bahas. Appropriate audience, green screen. Tidak cocok kalau Bani yang ngomong karena dia tidak appropriate. Oke. Let's go. Oh iya, gila. Ini practical ya, pasti ya. Ya, bro, kita lihat shot pertama dengan established shot yang lebar. Gundam. Ini sih kalau memang Nolan dengan gaya real, Spider-Man. Let's go. Ini pasti kalau kita bicara Nolan ya, ini pasti real dari Christopher Nolan. Itu bahasa Indonesianya buat yang nggak tahu. From itu dari. Ini shotnya keren banget komposisinya. That's most likely what we call the Trojan horse. This one. What is that creature? Goliath. Giant. Kemakan korban. Promise me you will come back. I can't. The Odyssey. Nah, ini gue yakin penonton semua juga pasti gak banyak juga yang paham apa sih The Odyssey. Nah, gue pengen tahu dulu dari kalian ini, apa sih ini The Odyssey menurut kalian? Gue tuh sering dengar kata-kata Odyssey. Assassin's Creed. Iya, tapi gue nggak tahu the meaning yang sebenarnya tuh gimana. Live action Assassin's Creed. Gak salah. In the way gak salah. Kenapa namanya Odyssey di Assassin's Creed? Ada berbagai. Oke, let me give you an idea. What is this? Kenapa tadi lu ngarahin ke Assassin's Creed Odyssey? Basically, this is a story. Matt Damon adalah Odysseus. Ceweknya ada si Anne Hathaway. Itu ceweknya, namanya Penelope. Holland, anaknya. Berarti ini ceritanya bener-bener diambil dari mitologi beneran. Mitologi Greek beneran. Otomatis we're gonna see creatures di sini. Makanya tadi Nah, ada giant. tadi kita di-tease dikit tuh di trailernya ada giants. Dan giants itu apa? Cyclops. Cyclops tuh bukannya kecil, pendek. Nah, basically Odysseus itu, kalau kalian tahu film Troy, Brad Pitt yang main, itu kan ada adegan Trojan horse gede mau ngancurin kota Troy. Jadi ini cerita setelahnya, di mana Odysseus dari rumahnya Etika berangkat untuk melakukan the Trojan War, besok balik lagi. Jadi ini perjalanan baliknya. Makanya tadi waktu di akhir itu si Penelope bilang, Promise me you will come back. What if I can't? intinya Odysseus ngomong ke istrinya, gue bakal balik gitu loh. Ya lu tau lah, pasti Nolan itu bakal main dengan ceritanya tuh bakal ada berapa layer cerita yang most likely bolak-balik. Iya, Holland harusnya nggak ketemu bapaknya di sini karena udah berangkat jauh. Jadi Holland ketemu si Penelope tadi, itu dia ngobrol gimana nih bapak gue balik apa enggak. Terus itu jadi layer ceritanya Nolan yang tengah-tengah dipotong dulu. Tapi gue yakin akan ketemu. Tahu nggak kenapa? Portal the Snake. Enggak dong, beda anjing. Lu tahu nggak nama panjangnya si Holland di sini? Apa tuh? Pasti lu cuma ganti. Standar. Holland Wakwau. Bapak mana bapak? Di Jamban. Anjing. Emang udah bawa bapak. Emang. Nggak make sense. Holland wow. Ya Holland itu di Spider-Man. Spider-Man dari Sony. Oke, basically itu ceritanya. Tapi ya, gue kenapa bilang ada statement kalau gue kurang tertarik ya? Gue bocahnya VFX banget. Maksudnya yang gue tertarik itu yang tadi tuh, yang di pantai, yang mereka lagi narik. Iya. Itu menurut gue tuh bagus banget. Sisanya kayak, it's only a teaser. Nah, ini. Ini pasti ada touch visual effects juga di sini yang agak heavy. Lu ngomong gitu ke Nolan, aduh. Gila sih. Ini bisa jadi dia bikin beneran. Oh shit. Maksudnya on this scale ya, I can see ini Iya, dia masih achievable. bisa achievable untuk Nolan. Jadi gini, sequence ini mengingatkan gue dengan film Dunkirk. Cara Nolan bikin Dunkirk itu untuk bikin tentara banyak di pantai, tau nggak pakai apa? Cardboard.
potong-potongan board-board yang jauh ya, blur Iya, gitu, iya. dijajarin untuk ngisi rame, abis itu baru ditimpain orang-orang. Segitunya untuk ciptain duplikasi orang-orang banyak, tapi nggak pakai VFX. Kalau gua ada sedikit hilang trust karena contohnya waktu itu film Maverick ya. Top Aduh, Gun. iya, ngerti Jadi, gua. we are not using visual effects, we're not using CGI. Terus tiba-tiba ada orang yang ngerjain CGI-nya breakdown. Nah, tagline-nya adalah no CGI or visual effects, it's just visual effects that not seen. Maksudnya yang nggak kelihatan. Jadi I gue yakin see. sebenarnya maybe there is something in here that's practical, tapi Di enhance maybe. di CGI. Make sense. gua Itu sebuah persepsi yang semua orang again bebas untuk lakukan gitu Iya. loh. Cuman tetap gua nggak tahu Nolan banget. Cuman that's always gonna be his signature. Betul. Kalau bisa do practically. Iya. Nah bang, ini kan Nolan nih, keren banget nih. Tapi di awal tuh ngomong ada 2 director, siapa lagi Bro. yang mau lu bahas? If we're talking about skill, I'm a fan of skill. Gua udah harus ngomong Nolan dan juga James Cameron. Filmnya udah tayang. Sudah nonton kita. Kita udah nonton lewat jalur premier. Let's go. Ya, filmnya adalah Avatar Fire and Ash. Let's go. Let's go. Itu dia. Kita lihat dulu trailernya, baru kita bahas beberapa aspek dari film. Perhatikan baik-baik ya, gerakan gua sama ini. Nice. Siapa namanya? Farang. Fahrang with V. The fire came from the mountain Wah gila. and our forest. Aduh, gue jadi pengen nonton lagi. Tuh enak banget kalau 24 FPS, brother. Iya, kalau konsisten ya. Yes. Gila, bro, Kok bisa gitu ya? this is the visual. ya, Itu rich banget, definisi rich, kaya. James Cameron, dia. Itu bang. Nah, itu epic, tuh opening scene tuh. Ini airnya coy, airnya gila. Bro, the water simulation is a flex. Motion capture personnya Farang. Salah. Best. Nanti lu dimarahin James Cameron. Performance capture. Oh yes, betul sekali. Performance capture. Tuh. Banyak yang harusnya tidak usah ditunjukin. Gini, sumpah. Oh tapi dia bermain dengan urutan ban. Urutannya Iya, agak diputar-putar, ngurut, nggak ngerti iya. orang. Wah, itu ini juga keren. Cer. Alright, gila that's the sih. trailer. Itu menarik banget sih. Tadi kenapa motion capture harus performance Oh, capture? ini gue pas lagi reaksi sempat ngomong motion capture. Yes, karena James Cameron sama divisi VFX-nya sangat-sangat tidak suka kalau filmnya dibilang pakai motion capture. Karena di film ini ada salah satu yang biasanya nggak ada di motion capture, yaitu emotion-nya. Itu Yes, iya, Ini, karena biasanya Yang di depan muka itu. dia. Ya, itu dia sebenarnya kalau mau dibilang it's motion capture. I gotta say that's fair karena terms motion capture is to capture motion. Betul juga di dalam emosi orang pas lagi mengeluarkan ekspresi ada pergerakan juga jadi motion Yes. juga. Tapi mungkin there's also faktor di mana acting di sini memang benar-benar tercapture Harus. dengan baik. Mungkin lebih detail lagi ya. Dan bahkan setelah dipakein capture pun itu masih di enhance lagi di editingnya. Sama siapa? Karena kita kemarin pas lagi premiere kita ketemu sama salah satu Animator. yang ngerjain ini. Shout out buat Sasha. Sasha. Kak Sasha. Kak Sasha ini mengerjakan visual animation dari Kingdom of the Planet of the Apes, terus Guardians of the Galaxy, yang ketiga itu ketiga? Godzilla. Oh, Godzilla. Versus Kong. Habis itu dia kerjain Avatar. filmnya Avatar juga. Franchise. Nah, dia ngerjain satu facial animation si Raya. Dia paling Raya. suka katanya. Iya, Iya betul. Dan studionya itu syutingnya di New Zealand. Weta Studionya, soalnya. Weta. Gila bisa kerja sama Weta itu benar-benar dreams of visual effects artist banget. Yes. Barusan kita ngeliat dua komparasi Yes, dari film yang full on practical, tanda kutip ya, dan satu lagi yang full on CGI. CGI. Tapi ini ketika gue nonton trailer Avatar gue lebih suka karena bener-bener diffuse banget mata gue kayak sama all visual effects yang ada kayak piar. Sedangkan yang tadi gue cuma juga satu shot yang tadi di pantai doang. Karena lu nggak suka Christopher Nolan dan benci karyanya. Iya. Oke, ngerti. Berarti lu kurang ngertiin film gitu. Ya, di internet tuh lagi rame dengan anti-Nolan fans. Jadi kayak, gue udah nggak Nolan lagi, Nolan mah gini-gini doang ceritanya dan juga filmmaking. Gak usah, lu adminnya kan? Lu adminnya bro. Tahu dong. Film ini tuh dibikin untuk experience. Lu nonton kalau bisa di IMAX atau nggak di biggest screen yang lu bisa di Yes, teater betul. lu. Terus lu nikmatin perjalanannya. Karena lu nggak ngerasain mendapatkan sebuah cerita aja gitu loh. Oh, gue di sini nggak untuk promosi ya, tapi kayak banyak banget sekarang kita sebagai society ya, itu menikmati konten, consume media itu kan udah pasti di HP. Ini saatnya HP lu kalian tutup dulu, rasakan gitu loh. Dan ini kan nanti ada 5 film. Film kelima aja katanya bakal rilis 2031. Yes, film keempatnya dari udah 9. Berarti gue masih ada kesempatan untuk join ke dalam tim VFX. Let's go, boleh. Ya. Kasarnya saya bisa ini. Ini video audisi untuk Kak Sasha, mungkin bisa dipakai performance capture-nya. Nah,
Itu tadi orang baru kegigit anjing rabies. Tapi ngomong penyakit, Bang. Ada satu penyakit yang tidak bisa dihindari sama penggiat film Indonesia. Apa tuh? Leaks. Aduh. Penyakit banget buat orang-orang kayak kita yang pengennya tuh nanti sekalian nunggu gitu. Nah, soal bocor. Bani pengen tahu, Jasin Ban, ada apa sih? Gue sebenarnya sudah dewasa ya. Tapi kenapa yang kali ini gue harus nonton leak-nya di Twitter? Karena gue kecewa tidak ada waktu kita nonton. Doomsday. Jadi kita mau tonton premier mengharapkan ada trailer dari Doomsday yang sudah dirumorkan ada nih, nggak dapat. Karena gue udah digituin hopes up, gak dapet. Ya udah gue mau nggak mau gue nonton leak-nya. Tapi yang menarik adalah ada dua. Ternyata ada yang AI-in. Itu penyakit kedua, guys. Penyakit pertama leak, penyakit kedua udah leak. Ada yang bikin versi AI-nya, anjir. Jadi HD dan agak sama. Tapi ini mau lu tayangin yang di sini, Bang. Si Lu leak pengen tuh. lihat katanya lu. Oh no. Iya, tapi fun fact ini nih, orang ini hampir mengurangi sangat main sosmed cuma gara-gara ada berita leaks ini. Lu mau nonton gak sekarang? For the sake of education. Iya. Mari Yes. kita bahas. Ayo, Sebagai guys. orang yang sudah megang pundaknya Chris Evans ya. Let's go. Terus Mari dicetak kita bahas. fotonya. Di print, di frame diamond. Dan lu cium tiap malam. Avenger Doomsday trailer leaks tapi AI version. Iya. Jadi ini bukan leak asli ya. Oh, masih mau ngomong ini udah mulai nih. Nah, di bawahnya ada tulisan. Oh, udah jelas itu ada tulisan Teaser itu. Universe, emang. Channel Teaser Universe. Emang teaser buatan berarti. Ini asli. Enggak anjir. Tapi mirip banget lagi. Ini yang kalau direkam dari jauh pakai kamera lain nih. Emang ada kan gitu orang bilang pasti. Triumph. Triumph hanya aja salah. tanya kemana coy? Buset. AI banget udah kelihatan. Sekarang bisa begini ya AI ya. Ini nggak ada ini. Bro, this is in a way. Oh, Indonesia bro. Gila. Tuh anaknya siapa tuh? Steve Rogers bro. Damn! Will. Metrun. Retrun! Red Run. Lari dia. Anjir. Oh si ini Dr. Doom. Gak mungkin Doomsday entrance kayak gini, gak mungkin. masuk rumah. Ketok pintu. Oke. Gue agak kontradiktif sekali waktu nontonnya, kayak satu sisi kayak ini mendekati kah atau enggak atau iya, tapi udah ngeliat Steve Rogers on screen lagi kayak Iya gimana dulu dengan comeback-nya Steve Rogers? gue jujur bukan sangat bias. I'm fucking happy he's back. Itu dia. He's back baby. Menurut gua orang-orang di internet ungrateful fuck semua sih. Maksudnya makanya bring back Steve Rogers, bring back Tony Stark gitu udah dibalikin kok protes. Kalau gue sih fair-fair aja. Karena memang Marvel sekarang lagi di situasi mereka butuh breakthrough. Setelah story beberapa film-film mereka yang ada kutip ya for business wise kurang bagus, mereka harus menemukan formula yang emang berani. This is a bold move. Balikin Steve Rogers lagi yang di Endgame itu udah diselesain arc-nya dan bahkan dilanjutkan oleh Anthony Mackie. Iya. Tapi I have to say, I'm sorry guys, I'm happy he's back. Dah. Itu dia aja. lah, bro. Oke, kita ke trailernya ya. Ini jujur menurut gua agak 11-12 banget. Jangan makin deskriptif, itu dia. Tapi katanya, fuck gitu, tapi nggak apa-apa, it's okay. Di sini yang sangat kocak apanya? Triumph. Salah. Helmnya tidak SNI. Nggak boleh. Balik ke seriusnya. Kalau gue sih adegan ya. Oh, Nah ini nih. Kalau gue semuanya sih lebih ke logik adegannya. Kalau memang Dr. Doom harus muncul depan Steve Rogers dan depan anaknya, kayaknya nggak ketok pintu dah. Jadi itu yang gue bikin ini makin dasar, oh it's AI gitu loh. Logik adegannya nggak make sense. Tapi Gitu. the great shot yang di sini adalah megang baju Captain Amerikanya. Damn bro. Ini bukannya bajunya A-Train? Beda The Boys. Ban ini di shot ini, mereka nggak ambil still image habis itu di prom sendiri lagi kan? Harusnya malah begitu. Dia ambil still image terus di prom dengan mungkin slightly beda angle. Karena jujur Nano Banana can do that dengan sangat easy. Gitu. Sekarang gini deh pertanyaan gua, yang pertama kali nge-leak siapa? Dan kenapa orang bisa bilang ini leak? Karena kan emang udah masuk theater, terus ada mungkin beberapa premier-premier yang udah nunjukin, ya biasa orang-orang FOMO yang Ya cukup. Sekarang thoughts and impression lagi. Gue ngelihat in the end sooner or later akan ada leaks film besar menggunakan cara-cara AI parody seperti ini. Dan akhirnya kejadian di film Avengers Doomsday. Banyak orang yang kena, gue pun juga kena juga. Dan ini akan jadi sesuatu yang kita lebih aware ke depannya akan ada lagi. Jadi gue nggak tahu ini bisa jadi baik atau buruk buat si pembuat filmnya. Lu posisiin jadi Russo Brothers atau Marvel Net ini. Mereka bakal kayak ya udah bisa jadi gitu, bisa jadi. Aduh
anjing. Walaupun nggak akurat, Iya. tapi Jadi the punya idea is there. ekspektasi. Kedua, jadi banyak orang yang meremehkan film, di mana ya dia tadi sekelas Christopher Nolan berusaha mati-matian nggak pakai visual, Iya, dia pakainya praktikal untuk bikin satu film. Nah, nggak pakai visual. Visual effects maksud gua. Maunya pakainya praktikal semua pakai Iya, syuting. Satu sisi ada James Cameron yang pengennya semua pakai expression capture, udah advance. Gue harus effect. koreksi. Performance capture. Jadi gitu maksud gua, mereka tuh udah mati-matian bikin film yang kayak seperti itu, tiba-tiba ada, gue juga bisa bikin kayak lu nih. Gitu yang jadi orang-orang ngeliat kayak, iya tuh tinggal di AI gampang. Sekarang kalau nggak ada ide awalnya, lu nggak ada artisnya, nggak ada Aktornya. kejadian nggak bikin begitu. Gitu. That's correct. Yang terjadi adalah ini semua kan by reference. Betul, Ya betul, kan? betul, Butuh betul. referensi, butuh patokan awalnya. Training, butuh di train AI. Yang we have to appreciate adalah the person who creates the originalnya itu. Kalau konklusi saya di sini sebenarnya jujur AI di sini sedikit membantu Marvel. Karena superhero fatigue benar adanya. Endgame. Kayak, aduh superhero movie lagi ya gitu rasanya. Iya, waktu itu kan yang terakhir paling mantep itu adalah No Way Home, yang dimana Punya ada Rumah. Klik, Andrew Andrew Garfield, Tobey yes. Maguire. Yeah. Terus sekarang dengan adanya AI, mereka bisa leak apapun itu dan semua orang bisa bilang itu AI atau enggak. Jadi Yeah. fun kembali gitu maksudnya. Yeah, Karena yeah. wait, ini leak beneran atau AI ya? Oke, itu adalah sedikit opini lah ya dari kita-kita ini yang melihat trailer-trailer ini dan juga fenomena trailer dibikin AI. Kalian juga boleh komentar gimana nih dengan trailer yang Nolan with full practical, and then there's trailer Cameron yang full CGI, and then there's also AI trailer yang jadi cara mereka untuk kayak nih leak-nya nih gitu. Nah, kita langsung masuk ke segmen yang kalian senang, yaitu baca komen. Oke, ada komentar @m.faturoman168. Bang, menurutku saatnya ganti konten. Dari sekian ratus komentar ketemu nih sebiji yang kayak gini. Kita terima. Iya. Kita terima. Mungkin kalian punya ideas mau kayak gimana. Walaupun konten yang gue bikin udah macem-macem juga sebenarnya. Ada Iya. ini, ada Ada editing editing challenge, ada vlog juga. Mau ganti apa lagi? Silakan di komentar. Nggak apa-apa. Atau mungkin mau re-edit dia kasih apa lagi, Ya, kasih dimodifikasi bagaimana lagi. kasih tahu. Justru itu yang kita butuhkan. Tuh, next @rahmatbj1422 official. Bang, klarifikasi episode 100-nya mana? Oh shit! Siap-siap 2026.